Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, malam Ahad, malam ke-20 daripada bulan Sya'ban. Kita kembali dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini diperkenan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa malam hari ini kita kembali berdiskusi, bermuzakarah untuk menambah wawasan keilmuan kita, terutama ilmu-ilmu agama. Malam ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana persiapan kita menghadapi bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Namun sebelum sampai kita kepada persiapan bulan Ramadan, kami melanjutkan sedikit hadis tentang yang kemarin belum habis kita baca, tentang beberapa golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada malam pertengahan Sya'ban, yakni malam nisfu Sya'ban. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun malamnya sudah lewat ya, karena malam itu kata malaikat Jibril adalah lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Jadi malam dibukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Sedangkan jumlah rahmat Allah pada malam hari itu adalah fiha salasumi'ati babin. Ada 300 pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua manusia kecuali yang syirik kepada Allah. Itu yang pertama. La tusyrik billah
inna syirka la zulmun azim. Janganlah menyekutukan Allah, jangan syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang syirik di malam itu, yang menyekutukan Allah di malam itu, tidak mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua, illa man kana sahiran, orang-orang yang masih suka mengerjakan sihir, masih suka cinta kepada ilmu-ilmu sihir dan mengamalkannya, mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Au kahinan, orang yang masih suka mendatangi dukun atau paranormal, atau bahasa lainnya belian kan ada sebagusnya, orang pinter kan ya. Berarti yang datang siapa? Orang bodoh. Jadi mudah sih, kalau kita datang ke orang pinter, berarti yang datang itu siapa? Orang bodoh ya. Ya kalau belian itu mungkin dibagi beberapa ya, tidak semuanya yang apa, karena ada juga belian beranak kan. Kemudian belian kan kita susah wayah ninanon deh, itu belian juga, tapi banyak yang baik. Itu yang tidak diampuni oleh Allah, yang masih mendatangi paranormal, datangi dukun untuk menanyakan beberapa hal. Padahal dosanya jamaah, kalau kita datang kemudian fasalahu an syai', kita menanyakan sesuatu kepadanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka kata Nabi tidak diterima salatnya 40 malam. Sekali ini terdatang, apalagi 10 kali. Mana 10 kali kan 10 kali 400, Masya Allah. Au musakhinan, yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam itu adalah orang-orang yang masih bermusuhan. Mudah-mudahan jamaah kita nggih, sebelum kita jumpa dengan Ramadan yang mulia, tidak seorang pun di antara kita ada titik-titik walaupun kecil yang namanya titik permusuhan. Kalaupun malam ini ada, sambung silaturahim. Kalau bahasa anta bersiapa kan, dindik salang gedekang, salang musuhin, ndik terpadamu balas, ndik telega. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan, yang masih punya penyakit hati, yakni bermusuhan ya, saling bermusuhan. Au mudmina khamrin. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Orang yang masih suka mengkonsumsi khamr ya. Setiap yang memabukkan itu haram walaupun sedikit. Au musirran 'ala zina, yang keenam, yang tidak mendapatkan pengampunan di malam itu adalah orang-orang yang masih suka melakukan zina. Dia punya istri tapi masih suka jajan di luar ya. Dia punya istri ya, tapi masih suka yang lain. Mendingan ditambah saja daripada berbuat yang dilarang oleh agama. Itu lebih baik. Aw akilar riba. Yang ketujuh, orang yang masih suka memakan riba. Ya, ini riba ya. Ada orang, kenapa saya tidak bisa sholat jamaah ya. Berat saya kalau sholat jamaah. Ternyata kebiasaannya adalah meminjamkan uang kepada tetangganya dan mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Pinjam 1 juta, besok baliknya 1.300.000 atau 1.100.000 ya. Kalau ada perjanjian jamaah itu riba, yang lebih namanya riba. Arti riba itu yang lebih.
Kalau masih kita melaksanakan ini, kita tidak mendapatkan ampunan di malam itu. Akilar riba, yang suka memakan riba. Aqal walidain. Yang kedelapan, orang-orang yang durhaka kepada siapa? Al-walidain, yakni kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan jemaah kita tidak termasuk ya. Walaupun banyak kita dengar, kita saksikan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kan ada yang sampai membakar ibunya ya. Ibunya dibakar, sedut nina. Ya, luar biasa ya zaman sekarang ini ya. Ada juga membunuh ibunya karena kepingin cepat dapat warisan. Ya. Ada juga dia mau membunuh tapi tidak terjadi karena tidak dibelikan sepeda motor. Ya. Itu anak-anak sekarang ya, walaupun tidak semuanya seperti itu ya. Durhaka. Capek ibunya mengandung 9 bulan 10 hari. Melahirkan antara hidup dan mati. Begitu dia besar, ibunya disakiti, dizalimi, durhaka. Maka kalau di malam itu kita masih durhaka kepada ibunda kita, kepada kedua orang tua kita, maka dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita berharap jamaah selaputan niki anak-anak yang sudah kita lahirkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Ada ungkapan jamaah, 7 anak bisa dihidupkan, diurus oleh seorang ibu, tapi belum tentu 7 anak bisa mengurus satu ibu. Satu ibu bisa mengurus 4 orang anak, tapi belum tentu 4 anak bisa mengurus seorang ibu. Ada pernah saya tonton ini, kalau tidak salah di media ya, seorang ibu yang kayaknya menyesal. Dia menyesal melahirkan anaknya, menyesal membesarkan anaknya, bahkan mendidik, menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri, sampai menjadi orang hebat. Sehingga suatu ketika ibunya ini sakit ya, karena anaknya semua pada bekerja, ada yang jadi doktor, jadi hebat. Begitu besar jasa seorang ibu. Tapi begitu ibunya sakit, kemudian dia punya pembantu. Pembantu ini katanya bersama ibundanya ini sudah bekerja selama 20 tahunan. Jadi tahu betul karakter pembantunya, bagaimana disiplinnya, bagaimana kejujurannya di rumah tangga tempatnya menjadi pembantu itu. Diteleponlah semua anaknya yang 4, yang sudah besar dan sudah jadi jamaah. Apa jawaban mereka? Didengar telepon itu ribut. Kenapa? Yang ribut anaknya yang 4. Apa yang diributkan? Salang petanggoh. Artinya apa? Dia tidak ingin datang dengan cepat untuk menjenguk ibunya. Salang suruh niki. Mara bahasa anta menetradian, sudah sunjangunya sebelian, ke sebelian, kamu susi becian, sudah susi mama, kamu susi nina, bertengkar. Alangkah ngiris sakitnya hati seorang ibu yang begitu jasanya tapi begitu sakit. Satupun tidak ada yang bersedia dengan ikhlas menjenguk sang ibu. 4 anak gak bisa mengurus satu ibu, tapi satu ibu bisa mengurus 4 anak dan jadi semuanya. Tidak heran jamaah, tidak heran Profesor Habibie saja di akhir kehidupan beliau menyesal. Kenapa yang tidak saya pilih ilmu agama? Saya bisa mendidik anak saya, menyekolahkan anak saya sampai
bahkan nilai anaknya lebih hebat daripada dia, namanya ilham itu kan ya. Tapi di tulisannya ditemukan itu, apakah nanti setelah aku tiada di dunia ini, apakah anakku akan mendoakan aku? Jadi timbul penyesalan seorang yang IQ-nya kan mungkin di Indonesia nomor 1 ya, Habibie itu, yang IQ-nya luar biasa, yang ketika krisis moneter satu-satunya yang mampu bisa menurunkan dolar dengan cepat pada waktu itu, beliau langsung mengadakan namanya kegiatan padat karya. Tapi diberhentikan juga oleh saudara-saudara kita. Presiden yang bagus dan jujur dan pintar lagi, dirangna si rakyat. Siapa rana? Si Batur ta? Ya. Kemudian apa jawaban si ibu tadi? Begitu tidak lama datang 2 orang anaknya, tapi sambil bertengkar. Anaknya yang datang menjenguk ibunya, bayangkan. Nah begitu ibunya sehat, apa ungkapan dari seorang ibu, jamaah, dulu saya orang menderita, sekarang saya orang sukses katanya. Saya punya harta, saya punya warisan, saya akan nikmati semua itu, dan tidak saya akan berikan kepada anak saya. Apa boleh? Boleh, karena dia masih hidup. Kalau masih hidup kan, kalau berkeinginan itu hibah ya, boleh dihabiskan semuanya, tidak apa. Kenapa? Satu pun tidak ada yang ikhlas menjenguk ibunya. Kadang-kadang kita ini jamaah ini nanti sakit baik kiangan tende jangan ya, walaupun itu pada anak yang dah. Kalau ada seperti itu, aqal walidain, dia termasuk durhaka kepada orang tuanya dan tidak mendapatkan ampunan di malam itu, jemaah. Semoga kita jadi anak yang bakti, tidak menjadi anak yang durhaka. Yang ke-9, awin namam, yang tidak diampuni malam itu, kata malaikat Jibril menjelaskan baginda Nabi SAW, orang yang suka mengadu domba, adu domba, adu domba. Apa bahasa anta adu domba? Pelagak batu. Pak Mejan yang guru bahasa di bahasa anta nih. Adu domba. Ya teman kita semertona salang apa na? Beswal, salang rantak. Apa bahasa na? Provokator. Sang beda kan ini provokator. Oh, ya mirip-mirip lah. Seperti kejadian di bagian Sakra itu ya, gara-gara tanah. Balakna dendek pada beswa, dendek pada mesiat, selu orang unjuk berang, orang unjuk panges, orang unjuk tanjekang. Ya kanan tidak mau dia apa? Dilerai, besalang rantak, orang si congkeng hidang mah, orang si nyedit telinga nah. Udah lama baru datang ke polisi itu. Penyesal suah nyedit telinga nah kan? Iya. Dan ini yang susah, ini yang paling besar dosanya, yang apa? Yang ngadu. Kenapa kita tidak jalan apa? Damai. Karena kan kita banyak mempermasalahkan warisan ya. Simula aja jamaah oh jamaah. Munara warisan dengan tua tersyukur. Jadi terpesualang ya. Temusyawarah en secara paraid ke atau secara hukum nasional. Nebagi rada silapuna atau mau ditemele si mama mau 2, si Nina mau sakit kumbena kan dia tuah metanya 2 benda ino dia tuah dauran apa nara tersyukur. Makanya warisan itu jamaah, begitu hamba Allah meninggal dunia, meninggalkan anak, keluarga, itu sebenarnya bukan milik anaknya, bukan milik istri atau suami yang masih hidup, itu milik Allah. Kenapa? Karena dulu kita lahir gak bawa apa-apa. Sekarang walaupun kita punya apa-apa, mati pun nanti tidak bisa bawa apa-apa, hanya sehelai kain kapan. Makanya Allah berikan aturan dalam Al-Quran, jadi tentang ilmu waris.
ilmu faraid bagi ya, si dinas kena bagiana, si mamas kena bagiana. Itu kamu nabu dendek tak bersual, menara bersual, maka orang itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Terakhir, awqati ar-rahim, yang tidak mendapatkan ampunan di malam itu, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW, adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka jamaah, oh jamaah, kita punya keluarga, sambung silaturahim. Jamaah, kita punya tetangga, depan, belakang, kiri, kanan, sambung silaturahim, jaga silaturahim. Jangan tiang pulungku sami nanti ketika masuk Ramadan keadaan kita masih memutuskan tali silaturahim. Jangan. Makanya kalau pulungku berat ibadah, kenapa? Karena silaturahim kita nggak bagus. Berat beramal, malas beribadah, karena kita putus silaturahim. Jadi sambung silaturahim, karena ini perintah Allah, perintah baginda Rasulullah SAW. Fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu aw yatruku. Jadi semua yang tadi jamaah ya, yang 10 itu tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam itu hatta yatubu, sampai mereka bertaubat kepada Allah. Yang syirik kembali bertauhid. Kemudian segirang nyeher baturna ya tobat tenda dan dasar-dasar negawe, sehingga penyeherin darah bagus akhir kehidupannya, terutama sekaratna lelah ya, kemudian tercabut ilmuna. Kemudian yang suka mendatangi apa, dukun, dokteran, bidan, perawatan, atau orang-orang yang mungkin bisa kita ambil ilmunya hingga memberikan petunjuk bagi kehidupan kita, yang masih bermusuhan pada besapa isi ya. Kemudian yang minum khamr, salin minum anda, susu minum, kopi, nak keluar macam minuman deh, tua kebon, senda tua apa nah, tua ya, ganti ya, itu namanya tobat kan? Au musyiran ala zina, yang masih suka melaksanakan zina, ya malam ini tobat. Kita punya istri kok, tobat dengan tobatan nasuha. Yang suka makan harta riba, tinggalkan itu. Mari kita makan harta yang halal. Yang suka masih durhaka kepada orang tuanya, bakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua meninggal dunia, doakan, datangi, ziarahi kuburnya, dan seterusnya jamaah. Au yatruku, jadi kecuali dia bertobat kepada Allah tentunya dengan taubatan nasuha, au yatruku, atau meninggalkan semua perbuatan tersebut yang tadi. Nah, setelah Nabi mengatakan demikian jamaah, Nabi SAW malam itu keluar. Untuk apa keluar? Untuk sholat ya. Kemudian beliau bersujud sambil menangis. Beliau bersujud sambil menangis, dan dalam sujud sambil menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau jamaah? Doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari iqabmu. Apa itu iqab? Siksaan. Nabi aja yang maksum jamaah ngendeng ya, jadi sida Allah agenda na tersiksa, apalagi kita wasakhatika, dan minta kepada Allah berlindung dari kemurkaan Allah. Wala uhsi alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Ini doa Nabi. Dan aku memujimu ya Rabb, ya Allah, dengan hitungan yang tidak bisa dihitung. Itu pujian Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau telah memuji dirimu sendiri. Falakal hamdu,
maka bagimu ya Allah segala pujian hatta tarda, sampai engkau ridho. Ini doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar nasihat dari malaikat Jibril tentang orang-orang yang tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini kita alhamdulillah atas izin Allah malam ke berapa? 20 ya. Berarti Ramadan tinggal 9 atau bisa 10 ya. Kalau dia tamam bulan Sya'ban. Kita tunggu nanti karena sidang isbat itu kalau tidak salah tanggal 16 17 ya. Kita tunggu berapa? 19 atau 19 ya. Kita tunggu aja pengumuman dari pemerintah. Perlu tenggawe ibadah seperti tarawih dan sebagainya. Dan kita tetap berdoa jamaah, okay? Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa jumpa dengan bulan suci Ramadan. Kembali tentang muzakarah kita malam ini, persiapan Ramadan ya. Sebelum kita jumpa Ramadan harus ada persiapan-persiapan kita. Apa sih perlu persiapan sebelum jumpa dengan bulan suci Ramadan? Pertama, doa. Terus berdoa jemaah. Dendek bosan-bosan berdoa. Doa kita yang sudah lazim, sudah biasa. Kalau di Rajab kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di Sya'ban tetap berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hamba di bulan Sya'ban dan sampaikan hamba pada bulan suci Ramadan. Minimal sekali jamaah. Amun Nabawi bilang waktu alhamdulillah. Sebab kenapa? Walaupun nyata tinggal 10 hari 9 hari jamaah, belum menjadi jaminan, belum bagi kita menjadi jaminan bahwa kita bisa jumpa dengan Ramadan. Terus berdoa. Apalagi ada doanya salafus salihin. Ini manis sekali doanya jamaah. Apa doanya beliau itu? Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Artinya, ya Allah, pertemukan hamba dengan Ramadan, pertemukan Ramadan dengan hamba, dan terimalah segala amal ibadah hamba. Bagus doanya ya? Mungkin jarang kita mengamalkannya. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan, pertemukan Ramadan dengan saya, dan terimalah semua amal ibadah saya. Mungkin besok ketika pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat itu, malam ini adalah malam tanggal 1 Ramadan, kita jumpa dengan Ramadan. Tetapi yang kita khawatirkan jamaah dua. Betul kita jumpa dengan Ramadan, tetapi wasallim lana Ramadana. Maukah Ramadan jumpa dengan kita? No masalahnya. Kalau kita kias dalam kehidupan sehari-hari, kita doang mele bedit si sematonta. Lagu sematonta di mele bedit si mumbaidat jamaah. Nah, ila ita nangka tengendeng lihat sida Allah, kita berjumpa dengan Ramadan, kita juga minta kepada Allah Ramadan mau jumpa dengan kita. Makanya ada satu statement ungkapan orang-orang ya sebagian, jadi pumbena ampuk temalas le Ramadan karena Ramadan dinilai bedait sih ya, walaupun dia berit kanca Ramadan masih bro mele itu berit si semetonta lagu semetonton dinilai berit si kita. Yang kedua yang kita khawatirkan, sang pecunteng gawe ibadah li bulan Ramadan lagu dia terima sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pun berdoa jamaah, tetap kita awali doa itu dengan Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tengendeng tenunas lidah sida Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selapu amal siwah gawe te neterima netekabulang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanggo kita bahasa sasak kanggo ya Allah pada dikaji kanca Ramadan, pada Ramadan kanca dikaji ya Allah terima selapu amal dikaji bahasa apapun, si penting maknanya sama dengan doa ini. Apalagi muntah apa aja alhamdulillah. Ini persiapan jamaah mau didapat doa si buru ya minimal lah doana barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi saya ya Allah di bulan Sya'ban dan sampaikan saya pada bulan suci Ramadan. Tetap berdoa. Malam ini kita berdoa, besok kita berdoa sampai datang Ramadan, sampai kita jumpa dengan Ramadan dan Ramadan mau jumpa dengan kita. Yang kedua, tuntaskan hutang-hutang kita. Nih, siara otangna sahur otang. Dendek berit si Ramadan masih ada otang. Sing kredit. Lunasan kreditan no. Nah ini kan bahaya ketong, bahaya jamaah. Untuk berotang wajib tasawur jamaah. Ya. Wajib tasawur. Karena hutang itu kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatum bidainihi hatta yuqada anhu. Kata Nabi, jiwa ruh seorang mukmin ketika meninggal dunia tidak sampai kepada Allah hatta yuqada anhu, sehingga hutang-hutangnya dibayar. Mundinara alhamdulillah. Penting. Nabi juga berutang pernah tapi dibayar seuurna utangna. Kita inilah jamaah kadang-kadang ada suka berutang tapi tidak suka bayar. Demen yang berutang lagu dia demen nyaur. Malah muna datang batur lagi ia pagahan. Si berutang kences ya bede kepeng. Oh ini semal dengan lagi apa? Karena kita lihat aukah walalah ku nagin sidakah cuma sida mati ku tagin sida. Auzubillah min dzalik. Hutang di sini juga jamaah ya. Apa yang tidak boleh kita lewatkan kalau sudah lewat tahun ini lah hutang-hutang puasa kita. Mungkin dulu wah tersakit niki jamaah. Apapun bentuk penyakit kita lah telu jeluk, sakit nempur niki. Saya puasa ente masih ada kesempatan. Apa boleh walaupun lewat 15 Sya'ban boleh enggak? Boleh. Tapi termasuk orang lali kita jamaah. Sampai Sya'ban orang puasa ente masih lali. Terutama ibu-ibu niki. Ibu-ibu yang masih datang bulan ya. Bayar hutangnya, bayar. Nanti kalau lewat nanti kan di samping apa namanya dia ngada itu tambah di fidyah lagi. Jadi beban kita. Dan muntabiri si puasa jemaah jadi beban kita, kita khusyuk ke ibadah, kita tenang karena kita beribadah masih berhutang kepada Allah. Maka kata Nabi, fadainallah ahaqqu an tuqda. Hutangmu kepada Allah itu lebih pantas kita bayar. Itu hutang-hutang puasa. Ini yang kedua. Persiapan yang ketiga adalah persiapan keilmuan, bertafakuh. Keteganem jamaah kan waktu kita tinggal 10 hari jamaah, 9 hari ya, kurang lebih seminggu lah, lebih sedikit. Itu yang 10 hari, 9 hari, seminggu itu waktu kita untuk bertafakuh, menambah keilmuan kita atau merepres keilmuan kita, terutama babus syam, tentang bab puasa. Bagaimana rukun puasa? Harus tahu zaman dia sekedar terpuasa. Mun batul si sekedar puasa dia nemangan, dia nenginem dan tidak mengerjakan yang membatalkan puasa.
ya sah puasanya. Tapi kalau tidak ada ilmunya, beda pahalanya dibanding dengan orang yang tahu apa syarat puasa, apa rukun-rukun puasa, apa yang menyebabkan puasa menjadi batal, menyebabkan puasa menjadi makruh, apa juga sunnah-sunnah puasa. Harus tahu jamaah. Wah tahu aku, ya diulang. Karena was tahu nih kan. Misalnya syarat. Apa syarat orang puasa? Pertama, al-Islam. Dia harus beragama Islam. Pertanyaannya, adakah orang non-Muslim puasa? Ada. Banyak. Bahkan mungkin mereka lebih banyak puasanya. Iya. Nah, kalau Ramadan besok, ada tetangga kita non-Muslim, milu ya puasa. Apakah puasanya diterima? Tidak. Kenapa? Karena belum Muslim, belum Islam. Timon tahu enda misalnya yang membatalkan, timon nyur enda, lalu karena anda Islam, maka puasanya tidak diterima. Yang kedua, wal bulugu, dia harus balik. Balik ini di mana umur anak kita sudah dibebani ibadah. Ya waktu nenggawe sholat, puasa dan ibadah yang lainnya. Gimana dengan puasa anak kecil? Tidak wajib. Kalau anak kita yang masih kelas 1, 2, 3 pokoknya belum balik nih, kalau dia tidak puasa memang tidak wajib. Tapi kalau ada anak kita, cucu kita milih ya puasa, tidak apa-apa. Mau sampai sejelo mau pahala, tapi pahalanya kembali kepada orang tua. Ada anda si puasa sampai setengah jelo, tidak apa-apa, kita melatih. Lagu dendek paksa ya jamaah, dia terganggu. Kalaupun dia tahan lapar aku ama, aku kan tuh di dalam kamar nginem, masih kecil kan. Dulu kan pernah saya cerita nih ke jamaah tahun yang lalu. Ini peristiwanya kalau tidak salah di Lombok Tengah ya. Seorang anak yang santer laparna melim buka puasana karena dia masih SD. Ampun ngendeng leinana buka puasana. Apa jawab si ibu? Om yang nanakna. Semprakna anakna. Padahal anak masih kecil. Karena anak ini karena memang lapar. Dindik no wajib pendah. Ampun etama karena kena tinduk di kamarna jamaah. Semua takut tambah lapar. Kan semakin parah. Pendek waktu cerita jamaah. Pendek kisah, datanglah waktu maghrib. Ia kenca semama kenca anak nasi lain. Wah di depan hidangan berbuka puasa. Tapi anak yang tadi belum keluar. Masih tinduk, pendok no yuk. Masih tinduk anak ini, dodokno di uras-uras. Ternyata anaknya is dead. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana reaksi ibunya? Teriak histeris melihat anaknya yang begitu nasibnya. Jadi kita jangan seperti itu jamaah, ya. Walaupun mungkin yang bukan sebab puasa itu yang meninggal dunia, ya. Kemudian sebab yang lain. Tapi jangan paksa anak kita. Anak kecil soalnya dia masih belum balik. Kalaupun ada yang sampai mampu sampai sehari tidak apa-apa. Yang satu kelas 1, kelas 2 setengah hari nggak apa-apa. Disambung lagi ya, disambung lagi boleh karena masih anak. Ini perlu tahu jamaah hukum kan? Dia sekedar penyuruh nih. Ini tafakuh namanya. Paham kita tentang seluk-beluk puasa. Yang ketiga, wal aklu, orangnya harus berakal, waras. Jadi munda beri lelangan jemaah dengan jegol mangan, dia terganggu kedap. Kenapa? Dia tidak waras. Harus orangnya apa? Waras. Jadi dia setengah 12 kayak ngono. Waras orangnya, waras dia jegol. Dan yang berikutnya apa? Qudratu 'alas saum. Dia mampu berpuasa. Kalau begitu ada orang yang nggak mampu puasa, ada. Siapa itu? Yang haid.
apalagi yang baru selesai melahirkan, yang sakit boleh hendak puasa tapi nanti di qadha. Yang musafir boleh hendak puasa, itu berarti tidak mampu berpuasa. Terus tentang rukun puasa harus kita tahu juga jamaah. Jadi sehingga tidak sekedar puasa milu-miluang kan. Kejama menara penceramah Tuan Guru ente sinjelasang puasa, dengar dia. Walaupun dua dengar sisidah untuk menambah, artinya untuk merepres ingatan keilmuan kita terutama bab-bab puasa. Demikian jamaah, karena sudah datang waktu Isya. Jadi sampai di sini diskusi kita. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Semoga kita diberkahi di bulan Syaban dan kita semua sekeluarga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Allah faminkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.